Oke, selamat datang kembali di Web Programming 3. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas, yaitu akan membuat sebuah halaman login dan pendaftaran anggota. Yang sebelumnya di pertemuan 2, kita membuat tampilan katalog buku dan detail buku. Untuk saat ini kita akan menambahkan beberapa tampilan, yaitu tampilan daftar anggota dan halaman login. Sekarang kalian tinggal ke text editor kalian masing-masing. Di sini untuk pertemuan 3 kali ini kita menambahkan file modal. Kalau kalian ingat itu di bagian controller di home ya, home. Nah, di sini di bagian home, kalau kalian ingat kita menonaktifkan beberapa script. Yang pertama adalah ini yang modal, kita jadikan komentar sementara. Sekarang kita aktifkan kembali si modal ini karena kita akan membuat sebuah view yang namanya view modal. Kembali ke folder view, terus masuk ke folder tampilan templates, lalu ke folder template user. Dari sini kalian klik kanan, new file, buat nama file menjadi modal.php seperti ini. Yang ini controllernya jangan lupa di save. Lalu kalian pindahkan script yang ada di modul ke text editor kalian masing-masing, ke file modal yang baru kita buat tadi. Oke, langsung saja kita pindahkan. Kurang lebih seperti ini codingannya. Kalian bisa ikuti. Jika sudah, kalian bisa save. Kalau sudah, kalian balik ke browser, tampilan seperti ini. Lalu kalian bisa refresh terlebih dahulu. Lalu kalian klik tombol login dan daftarnya. Tampilannya akan ada sebuah pop-up atau modal yang akan keluar seperti ini. Ini aja login membernya. Jika dia tidak bisa login, kemungkinan dia belum memiliki user. Dan di sini ada halaman daftar usernya, itu nama lengkap, alamat lengkap, terus ini biasanya email ya, ini adalah biasanya password ada 2. Oke, ini contoh tampilan daftarnya yang baru kita buat tadi. Setelah kita sudah membuat tampilan login dan daftar anggota, selanjutnya kita akan membuat controller member berisi fungsi-fungsi seperti pengecekan login, pendaftaran anggota, manajemen profile, dan fungsi logout. Ini adalah di membernya, karena kita sudah membuat login member, halaman login dan halaman daftar. Sekarang kita membuat sebuah controllernya. Nah, selanjutnya kalian di sini balik ke folder controller. Nah, di sini kita buat controller yang bernama member. Diklik kanan, new file, buat
Selanjutnya kalian salin atau kalian ikuti codingan yang ada di modul ke controller yang baru kita buat tadi. Langsung saja. Oke, jika sudah, kalian tinggal save controller membernya. Di sini sudah ada banyak fungsinya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 function. Function utama adalah function index, yaitu dia pengecekan login. Ya. Nah, di sini baru dia ada function loginnya. Nah, di sini ada function daftar, dan yang terakhir adalah function my profile-nya. Jika sudah, kalian save terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat sebuah file index di folder member. Dia nanti pas member itu login, dia memiliki sebuah halaman ya, halaman member khusus. Sekarang langsung ke text editor kalian, kita tambahkan file index di dalam folder member. Buka view-nya. Nah, di sini belum ada folder member, jadi kita tambahkan terlebih dahulu foldernya, yaitu dengan nama member. Nah, berarti di dalam folder member tadi kita harus membuat namanya file index ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal pindahkan script yang ada di modul, atau kalian ikuti codingannya, scriptnya ke file index yang baru kita buat. Langsung saja. Oke, selesai. Lalu kalian save untuk halaman indeksnya. Jika kita sudah membuat tampilan indeksnya tadi, sekarang kita coba untuk melakukan pendaftaran. Habis kita melakukan pendaftaran, lalu kita akan melakukan login. Berarti sebelum login kita harus mendaftar terlebih dahulu. Lalu kalian save. Nah, di sini ternyata terjadi kesalahan lagi. Ada error. Dan errornya hampir sama seperti yang di pertemuan kedua kemarin. Ya, di sini dia tidak mengenal model booking. Berarti kita harus menonaktifkan terlebih dahulu ya, sama seperti yang di pertemuan kedua, yaitu di controller home ya. Nah, di controller home kita menonaktifkan dulu ya model booking. Berarti yang di member pun sama, kita duplikat dulu datanya. Nah, setelah itu kalian bikin komentar salah satu. Nah, yang aslinya yaitu kalian hilangkan dulu seperti ini. Lalu kalian save, kembali lagi ke browser, kalian refresh. Di sini ada sebuah error kembali, yaitu alamat user alamat. Dia bilang tuh kalau di di kita tuh nggak ada alamat gitu, nggak ada field alamat di tabel punya kita, tabel user. Tapi di codingannya itu mencantumkan alamat, ya nggak? Kalian coba cek terlebih dahulu ke SQL log-nya.
atau ke database ya. Di sini di database, kalau kalian buka database ya, terus buka tabelnya, tabel user. Nah, di sini tidak ada yang namanya alamat ya. Adanya nama, email, image, password, role, dan sebagainya. Tapi di codingan kita, kalau kalian lihat di controller daftar, controller daftar kalian perhatikan di sini ada data nih, variabel data. Nah, di dalamnya memiliki nama, field nama, field alamat, email, image, role ID, terus status aktif, dan tanggal input. Ini ada semua nih fieldnya di tabel, hanya yang tidak ada yaitu field alamat saja. Berarti ada yang kurang di tabel kita, yaitu field alamat. Berarti kita harus ke tabel terlebih dahulu, ke tabel user, lalu kita menambahkan field alamat. Oke, kalian alter. Kalian cukup tambahin plus di sini. Kalian tambahkan field alamat, varchar 100. Lalu kalian save. Kalau kalian sudah menambahkan field alamat di tabel user, kembali lagi ke browsernya, kalian coba refresh. Maka ada alert selamat akun anggota sudah ditambahkan. Kalian cek kembali ke tabelnya user. Nah, awalnya cuma ada 2 user nih ya. Harusnya nambah menjadi 3 user karena kita sudah menambahkan tadi user member. Kalian refresh tabelnya, akan nambah menjadi 3. Yaitu nama, alamat, email, image-nya masih default, lalu passwordnya, status role ID-nya, dia sebagai apa. Kalau 1 itu admin, kalau 2 berarti dia member. Terus status keaktifannya, kalau 1 dia aktif, ya, kalau 2 berarti dia nggak aktif. Oke, ini adalah tanggal inputnya. Selanjutnya kita akan mencoba login. Oke. Kalian login, email yang tadi kalian buat, contoh yang tadi saya yaitu ads@yahoo.com. Passwordnya 123. Kalian login, ternyata masih ada error kembali ya. Pas kalian login, kita cek satu-satu untuk loginnya, karena berarti kita belum selesai sih soalnya kan codingannya. Nah, di sini dia membutuhkan namanya model booking, terus get data where, dan sebagainya. Nah, untuk agar ini kita bisa jalan, kita cek terlebih dahulu aja ya ke template user, ke header. Satu-satu kita akan cek. Line 24. Sini. Kalian coba lihat di line 24 dari sini. Dia memang kembali lagi kayak di pertemuan sebelumnya. Di sini di modul dia sudah memanggil sebuah model yang namanya model booking. Sedangkan kita belum membuat model bookingnya, ya kan? Berarti apa nih langkahnya? Yang pertama yaitu kita menonaktifkan terlebih dahulu aja model yang ini. Enter. Lalu kalian ganti menjadi PHP. Nah, terus di baris ke-26 ini kalian tinggal dijadikan sebuah komentar. Lalu kalian save. Setelah itu kembali lagi ke browser, kalian refresh. Maka
errornya hilang. Oke. Dan lihat di sini di header ya, kalian lihat selamat datangnya menjadi nama usernya, bukan nama pengunjung. Tadi kan nama pengunjung ya, selamat datang pengunjung. Sekarang selamat datang nama usernya. Dan headernya pun menambah menjadi beranda, bukan menambah ya, berubah ya, menjadi beranda booking buku profil saya logout ya. Ini kita masih belum buat ya tampilan profil saya, profil saya kita udah buat tadi barusan. Logout kita belum buat. Di profil saya di sini ada ubah profile. Nah, ini tadi yang kita buat nih profil saya nih yang di view index ya, yang index di folder member. Kalau sudah kita lanjutkan lagi codingannya. Terakhir yaitu tadi menambahkan file index di folder member. Sekarang kita membuat fungsi ubah profilnya nih. Di sini kan ubah profil kita belum buat. Sekarang kita ingin membuat tampilan ubah profil. Kembali lagi ke text editor kalian, lalu lihat ke bagian menu member. Di sini ada my profile. Kalian enter, tambahkan ubah profile functionnya. Kalian ikutin aja codingannya di modul di halaman 27. Nah, ini adalah kita sudah membuat controller ubah profilnya ya, seperti ini. Selanjutnya, kalau kita sudah membuat sebuah controllernya, berarti kita tinggal membuat tampilannya ya, yaitu view-nya dari ubah profil tersebut. Ini kalian save terlebih dahulu aja controller membernya. Selanjutnya kita akan membuat view-nya. Berarti kalian tinggal pergi ke folder view, lalu ke folder member, diklik kanan, kita akan menambahkan satu file yang namanya adalah ubah strip anggota.php. Sama seperti yang ada di view sini. Kalau kalian lihat, di sini kalian lihat di folder member namanya file ubah anggota. Selanjutnya kita akan isikan file anggota ini dengan script yang ada di modul. Langsung saja. Nah, selesai. Selanjutnya kalian save. Kembali ke browser kalian. Kalian refresh. Coba kalian klik ubah profilnya. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita coba menambahkan file atau foto ya. Lalu klik ubah. Nah, ternyata berhasil ya, profil berhasil diubah. Oke. Selanjutnya, kalau sudah berhasil, kita akan membuat controller logoutnya berarti ya. Function logoutnya. Karena tadi kita sudah membuat apa namanya profil saya. Nah, sekarang kita membuat menu logoutnya, menu logout dulu. Yang belum berarti booking buku dan menu logout. Sekarang kita akan membuat menu logoutnya terlebih dahulu. Kalian kembali lagi ke control member. Nah, di paling bawah di enter, nggak paling bawah sekali ya, sisa di akhir di atas kurung kurawal atas satu ini. Di sini kalian berikan berarti function logout. Seperti ini, cukup sederhana kalau fungsi logout.
lalu kalian save. Jangan dilupakan redirect home-nya. Jika dia logout, maka dia akan dilempar ke home. Jika sudah, berarti kita langsung kembali lagi ke browser, lalu di refresh. Coba kalian klik logout, maka ada status Anda telah logout. Kembali lagi, dan tulisannya di sini selamat datang pengunjung. Dan header pun menunya berubah menjadi daftar dan login. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk menu daftarnya. Pertama, di sini ada menu daftar dan ada beberapa validasi. Ini validasi pertama, yaitu validasi punyanya field nama atau teks editorasi nama. Lalu di sini validasinya dia tidak boleh kosong. Jika dia kosong, dia akan mengeluarkan sebuah notif, yaitu nama belum diisi. Email pun sama, alamat pun sama. Di email di sini dia pengecekannya, validasinya lebih agak banyak daripada yang field nama dan field alamat. Di email sini ada required, stream, valid email, is unique, mengecek email itu unik atau tidak di table user, fieldnya field email. Dan ini adalah pop-up-nya. Jika valid email, berarti email tidak benar, notifnya. Kalau required, kalau dia kosong, berarti ini adalah alertnya, email belum diisi. Dan jika emailnya sama pun, dia ada alertnya email sudah terdaftar. Selanjutnya adalah validasi password 2 dan password 3. Nah, selanjutnya di sini adalah ada variabel data yang menampung isian yang ada di view pendaftaran, ditampung di sini semua. Lalu dia akan dipanggil oleh si model user di bagian si function simpan data. Kalau kalian cek di model, terus model user, di sini ada namanya simpan data. Simpan data, parameternya dia mengambil data yang ada di controller, yaitu di variable data ini. Ini adalah sebagai nama fieldnya ya. Ini adalah recordnya, isinya. $dis, terus db, database apa, insert ke table user dengan data yang tadi, yang ada di controller. Seperti itu. Kalian bisa lalu setelah itu ke ubah profile pun sama, ya ada validasi juga, pengecekan data, dan ini ada yang baru, yaitu image. Nah, ini adalah untuk penguploadan sebuah image dengan PHP CI ya, upload path-nya, dia upload filenya mau di folder mana. Ini adalah tipenya, yang dibolehkan hanya GIF, JPG, dan PNG. Terus max size-nya 3 MB, 3000 KB. Selanjutnya yaitu lebar maksimal gambarnya dan tinggi gambarnya itu ada 1000 dan lebarnya pun 1000. Jadi kalau kalian mengupload gambar melebihi yang ditentukan di sini, maka akan error. Terus di slot dia akan mengelot sebuah library yang namanya adalah library upload, dan di dalamnya adalah syarat-syaratnya, config. Lalu ini ada if-nya, if jika ada to upload image yang ada gambarnya, maka dia akan ke if yang pertama yang ini. Dia pun ngecek lagi nih, jika ada gambar yang lama yang udah kita pernah upload terus kita mau upload kembali, dia cek dulu nih, ada nggak gambar lamanya yang bernama default.jpg. Jika dia tidak ada, ya berarti bukan nama default ya, berarti nama foto kita sendiri, maka dia akan unlink nih, yaitu menghapus gambar yang lama di folder aset, image, dan profile. Dengan nama gambar lama dia akan menghapus nih, unlink. Fungsinya unlink adalah menghapus file
Tapi jika dia tidak mengupload sama sekali, maka akan menjalankan perintah ini. Mengupload data langsung. Ini adalah function logout. Di sini dia cuma sederhana, cuma di session tapi unset user data, yaitu dia akan menghapus session satu persatu. Kalau unset, dia mau kita harus menentukan nih session yang mana yang akan kita hapus gitu, session email dan session row ID. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan this session destroy, menghapus semua session gitu. Kalian tinggal bisa kalian ganti atau kalian guna, tapi biasanya saya menggunakan si session destroy. Lalu di set, ya, itu adalah pemaparan dari controller member sedikit. Nah, selanjutnya kalau kalian kembali lagi ke modul kalian, kita akan melanjutkan merubah pustaka helper yang sebelumnya di pertemuan 2, di web programming 2 kita sudah membuat namanya pustaka helper. Sekarang kita ingin mengganti scriptnya menjadi atau menyesuaikan seperti yang ada di modul web programming 3 ini. Kalian cukup ke bagian folder helper. Ini folder helper. Terus cari file namanya pustaka_helper.php. Kalian bisa langsung ganti semua saja sama seperti yang ada di contoh modulnya. Selesai. Fungsi helper ini adalah untuk pengecekan atau pemvalidasian sebuah check login dan check user. Jadi kita cukup membuatnya di helper dan memanggil nama helpernya saja, gitu ya, di setiap controller. Soalnya kalau kita tidak membuat pustaka helper ini, kita akan menaruh function ini di setiap controller gitu. Jadi agak banyak dan agak ribet. Nah, cara simpelnya kita cukup menaruhkan codingan validasi login ini di helper, lalu nanti file helpernya tinggal dipanggil di setiap controllernya. Nah, oke, untuk pertemuan ketiga kali ini mungkin cukup sampai di sini. Kita berarti sudah membuat tampilan daftar, terus tampilan login, terus ubah profile, dan logout ya. Mungkin jika ada yang ditanyakan kalau ada yang ditanyakan di pertemuan 3 ini, kalian tinggal komentar saja di videonya di kolom komentar. Kalau ada saran pun silakan. Sekian untuk pertemuan 3 pada web programming 3 kali ini. Terima kasih.